Ya halo teman-teman semuanya. Di film kali ini aku akan menceritakan seorang pria dari India bernama Bharat. Bharat merupakan siswa brilian lulusan kampus Oxford dengan gelar kelimanya. Film ini juga akan menceritakan runyamnya perpolitikan yang ada di India. Kebetulan dalam film ini ayah Bharat merupakan Perdana Menteri sekaligus ketua dari partai yang sangat berpengaruh. Dan nantinya film menceritakan bagaimana Bharat memimpin sebagai Perdana Menteri. Biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan acara wisuda kelulusan gelar kelimanya pemeran utama film ini, yakni Bharat. Saat setelah acara kelulusannya, Bharat diberitahukan oleh pamannya bahwa ayahnya meninggal dunia karena sakit stroke. Segera Bharat menuju ke negara kelahirannya, India. Di kisahnya, Bharat ditinggal oleh ibunya yang meninggal dunia saat dia masih bocah, karena ayahnya yang sibuk dengan aktivitas perpolitikannya dan tak ada waktu untuk menjaga dan merawat Bharat. Tak hanya itu, kasih sayang ibu barunya juga kurang terhadap Bharat. Diputuskanlah Bharat untuk ikut ke London, tinggal bersama pamannya. Semenjak saat itu, Bharat belum pernah pulang ke India. Namun kali ini, Bharat harus pulang untuk menghadiri upacara pemakaman ayahnya. Saat sampai di rumahnya, sudah banyak orang-orang hadir berkerumun di rumahnya. Di dalam rumah terlihat ibu tiri Bharat yang masih bersedih atas kepergian ayahnya. Kemudian Bharat menghampiri adik tiri laki-lakinya bernama Siddharth. Tampaknya Siddharth sangat terpukul dengan kepergian ayahnya. Bharat juga dihampiri oleh pamannya bernama Farada. Farada ini merupakan wakil pendiri dari partai yang dimiliki oleh ayah Bharat. Farada memberitahukan kepada Bharat bahwa ayahnya meninggal karena penyakit lamanya yang kambuh. Keesokan paginya, Bharat mengendarai mobilnya, berniat jalan-jalan chillin di sekitar tempat tinggalnya. Karena jalanan India dengan London sangat berbeda, dia sangat kaget dengan tingkah barbar pengendara di sana. Meski ada polisi, pengendara banyak yang tidak pakai helm, terobos lampu merah. Pokoknya barbar banget pengendara India. Yang gak jauh beda lah, kayak negara plus 62. Scene akan dialihkan ke Farada bersama menteri-menteri yang sedang berdiskusi tentang siapa Perdana Menteri baru yang akan mereka usung. Kebanyakan dari menteri yang hadir mengharapkan agar Farada menjadi menteri baru itu. Namun banyak kabar bahwa Farada enggan untuk menduduki kursi Perdana Menteri. Dan menteri-menteri di sana sangat menginginkan kedudukan itu, asalkan Farada memberikan izin. Keesokan harinya saat acara partainya memperingati kepergian pendiri partai, dihadiri tokoh-tokoh penting termasuk partai oposisi. Sri Pati Rao dan anaknya hadir untuk mengucapkan bela sungkawa atas kepergian pendiri partai sekaligus ayah Bharat. Berlanjut malam hari, saat Bharat hendak berkemas karena besoknya harus pergi ke London, pamannya meminta Bharat membatalkan saja karena Bharat akan menjadi Perdana Menteri atau CM yang baru. Farada menjelaskan bahwa Bharat adalah anak dari Raga Faram dan mempunyai tanggung jawab untuk itu. Tapi Bharat awalnya menolak dan enggan ikut campur. Ditambah lagi dia tidak tahu apa-apa mengenai India. Namun Farada meyakinkan Bharat bahwa CM merupakan tanggung jawabnya. Tentu hal itu membuat Bharat sangat bingung dengan pilihan yang harus dia hadapi. Karena untuk melanjutkan mimpi ayahnya agar negara India semakin baik, Bharat memutuskan untuk mengambil tugasnya sebagai CM baru.
Kemudian Barat membacakan sumpah dan loyalitasnya untuk kedaulatan negara di hadapan pejabat-pejabat yang hadir dalam upacara pelantikan Barat sebagai Perdana Menteri. Di hari pertama Barat bertugas, dia ditemani seorang sekretaris pribadi bernama Baskar. Dikawal oleh keamanan yang dikepalai oleh Mukhtar. Mobil keamanan beriring-iringan mengawal Barat menuju ke kantor dia bertugas. Sesampainya di ruangannya, datang beberapa pejabat yang lainnya memberikan sambutan atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai CM baru. Karena sangat jujurnya Barat memberitahukan bahwa dia tidak tahu menaun tentang pekerjaan barunya. Makanya dia meminta kepada pejabat di sana untuk membantunya serta membimbingnya. Tapi dia berjanji akan secepatnya menguasai segala hal dengan cepat. Dan tanpa membuang waktu, permintaan awal Barat meminta untuk mempertemukan dengan petugas lalu lintas yang bertugas. Tibalah petugas lalu lintas menemui Barat. Barat menjelaskan bahwa lalu lintas yang terjadi di India sangat berantakan dan meminta kepada petugas mencari solusi untuk keberantakan yang terjadi. Karena Barat ingin masyarakat takut pada hukum yang sudah ada, Barat membuat keputusan untuk menaikkan denda pada pelanggar peraturan lalu lintas. 1,000 sir. 20,000 chain. Rash and negligent violation. 1,000 sir. 30,000. Keputusan itu menjadi keputusan pertama di hari pertama Barat menjabat sebagai CM. Karena kebijakan baru yang diterapkan, banyak rakyat yang merasakan dampak dari peraturan yang dibuat. Denda yang diterapkan bukan main, hingga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat hingga media. Jelas saja banyak yang kontra dengan kebijakan itu. Namun tidak sedikit pula yang pro dengan kebijakan CM baru itu. Selesai di kantornya, Barat menuju kediaman Farada. Farada yang sedang makan sepertinya cukup keberatan dengan peraturan yang baru saja dia buat. Bukan masalah dendanya, namun karena Barat tidak memberitahukan dan berdiskusi dulu dengannya. Tapi Barat tidak ambil repot dengan keberatan pamannya. Kemudian saat keberangkatan menuju kantornya, dari dalam mobilnya nampaknya penglihatan Barat tertuju dengan seorang wanita yang berada di halte bersama teman-temannya. Lihat Barat jatuh cinta pandangan pertama terhadap gadis itu. Saat hendak memasuki kantor, banyak awak media sudah menunggu Barat untuk memberikan pernyataan atas denda lalu lintas. Apa dasar putusan itu diambil? Tanya salah satu awak media di sana. Dengan tegasnya Barat menjawab hanya dengan satu kalimat, ketelitian. Kelas. Hari-hari selanjutnya, mata Barat tak lepas untuk melihat gadis yang selalu berada di halte bersama teman-temannya. Diketahui gadis itu bernama Fasumati. Di saat Fasumati sedang bergosip tentang Barat, mereka menghalu bagaimana jika salah satu dari mereka dapat memenangkan hati seorang pria yang menjabat sebagai CM di saat usianya masih muda. Alangkah beruntungnya jika halu mereka benar-benar terjadi. Di sela obrolan mereka dikejutkan dengan telepon masuk. Tak lain yakni telepon dari Barat. Tanpa basa-basi, Barat meminta Fasumati menemuinya dan berbincang dengannya di sebuah restoran. Dari sinilah mulai terlihat kedekatan Barat dengan seorang gadis yang memikatnya. Namun bukan itu saja, bertambah tergila-gilalah si Barat pada Fasumati karena saat mereka mengobrol, Fasumati ternyata memiliki wawasan yang baik. Wanita tuh kalau udah cantik, jenius juga, habis hidup. Pokoknya perfect lah.
Selanjutnya Barat menghadiri sidang atau musyawarah yang diadakan oleh DPR lah, sebutnya gitu. Di dalam sidang, pimpinan oposisi, Sri Patirau, masih saja kurang sepakat dengan keputusan yang diambil oleh Barat, yang katanya keputusan sangat membebani rakyat. Dengan begitu wibawanya, Barat menjawab setiap keberatan dari partai oposisi. Barat memberikan penjelasan bahwa hidup bermasyarakat harus punya rasa takut, tanggung jawab. Namun nyatanya kedua hal itu tidak ada di negara India semenjak dia kembali dari London. I want to bring that back, Madam Speaker. Dengan tegas Barat berjanji selama dia menjabat akan mengembalikan kedua hal itu di kehidupan bermasyarakat agar India lebih baik ke depannya. Singkatnya, setelah penjelasan itu dia meninggalkan ruangan sidang. Hari-hari saat Barat menjabat, dia turun tangan sendiri untuk mengontrol setiap kantor pemerintahan. Belusukan pergi ke desa satu dan desa lainnya. Ya sangat jelas, yang dia temui masih jauh dari kata bagus, di mana setiap pegawainya masih datang terlambat. Infrastruktur pun masih belum dibenahi. Kembali Barat menghadiri rapat lagi. Dia memutuskan akan mengalokasikan dana secara transparan agar dana itu benar-benar sampai ke tangan desa. Udah mulai terlihat perubahan-perubahan baik di masa baru jabatan Barat ya. Saat di tengah Barat fokus dengan kasus korupsi seorang kontraktor besar, yang ternyata seorang itu adalah anak dari ketua partai oposisi. Dia menerima kabar bahwa adik tirinya, Sidat, sedang dirawat di rumah sakit. Tak berselang lama, Farada menghampiri Barat, meminta untuk mengobrol berdua. Saat di obrolan mereka, ternyata Farada meminta kepada Barat untuk tidak merubah posisi polisi yang sudah ada. Namun keputusan Barat sudah tidak bisa ditawar, dan jelasnya dia akan melakukan dengan caranya sendiri. Tampak ini sebuah percikan awal dari perseteruan mereka ya. Ini di persidangan pertama kabinet, Barat bersama kepala departemen masing-masing. Barat mulai membahas setiap departemen, mulai dari departemen pendidikan, di mana menurut data ternyata sekolah swasta lebih diminati daripada sekolah negeri. Usut punya usut, ternyata sekolah swasta yang banyak peminatnya merupakan sekolahan yang dimiliki oleh kepala departemen pendidikan itu sendiri. చాలా హై స్టాండర్డ్స్ ఉన్న స్కూల్స్ సార్. ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు మన దాంట్లో చదువుతున్నారు. Jelas Barat murka dan memberitahu bahwa pendidikan bukan hal yang harus dijadikan lahan bisnis. Dengan ini Barat membentuk tim investigasi untuk memonitoring sekolah swasta. Hal ini membuat Barat mendapatkan pujian atas tindakan berani dan bijaknya. Masyarakat pun mulai merasakan dampak yang bagus dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh Barat. Kemudian Barat menjumpai tim investigasi yang dia bentuk. Secara kebetulan atau enggak, Pak Sumati merupakan anggota salah satu investigasi yang akan bekerja sama dengan Barat. Nah, makin deket nih Barat sama wanita pujaan hatinya. Beralih pada ketua partai oposisi dan anaknya, dia didatangi oleh polisi bernama Arvin. Arvin mengabarkan bahwa dia akan menginvestigasi kasusnya dan mengancam jangan sampai keluar negara selama kasus ini diinvestigasi. Jika tidak dia kooperatif, akan menyeret paksa masuk ke dalam penjara. Kemudian di dalam kantor polisi, Arvin kedatangan Farada. Farada meminta Arvin untuk menghentikan penyelidikan terhadap anak partai oposisi itu. Ya karena Arvin didukung oleh si M. Barat, dia enggan untuk menuruti permintaan Farada. Tiba-tiba Arvin ditampar oleh Farada di hadapan anak buahnya dan mengancam jika tidak menghentikan kasusnya dia akan kehilangan jabatannya. Tentu pemberhentian investigasi kasus korupsi itu membuat media dan rakyat kebingungan dengan yang terjadi.
Seakan-akan pemerintah yang harusnya kuat malah kalah dengan seorang kontraktor. Pada malam hari, Barat menghadiri undangan pamannya, si Farada, yang ternyata sudah berkumpul semua pejabat-pejabat dari partai pendukung maupun dari partai oposisi. Pembahasan mereka ya sama aja, yang kurang suka dengan gaya Barat memimpin. Semua di dalam protes dan meminta Barat supaya bisa mengedepankan kepentingan partai. Toh rakyat juga nggak tahu kan. Tapi Barat tetap dengan pendiriannya, yakni demi kesejahteraan rakyatnya. Saat pelantikan dia berucap janji atas nama Tuhan untuk kesejahteraan rakyat, dan janji itu merupakan hutang yang terus Barat ingat. Di sela Barat berucap, anak ketua partai oposisi menyela dan berucap dengan penuh bangga atas selamatnya dari kasusnya sebelumnya. Karena suasana yang memanas, Barat tak segan untuk membanting anak ketua partai oposisi itu. Hal itu tentu akan menambah peperangan perpolitikan makin menjadi-jadi. Saat di dalam kantornya, Barat kedatangan seorang mahasiswa yang datang dari desa terpelosok untuk bertemu dengan Barat. Mereka mengungkapkan semua permasalahan desanya, suara mereka yang tak pernah didengar oleh pejabat di desa mereka. Pejabat desa mereka yang bernama Damu. Segala bentuk bantuan yang harusnya sampai ke mereka tak ada satupun yang sampai. Tiba-tiba Barat mengusulkan untuk Ramana mencalonkan diri untuk pemilu kali ini. Namun pada pihak Damu, dia mulai emosi hingga melakukan kekerasan pada pendukung Ramana, hingga banyak pendukung Ramana yang ketakutan. Bukan Barat namanya kalau dia cuma diam saja. Barat meminta kepada Muhtar untuk mengirimkan 10 polisi terbaik menjaga keselamatan si Ramana. Saat malam hari, tampak gerombolan penjahat berniat menyerang Ramana yang sedang tertidur. Namun usaha penjahat tidak membuahkan hasil karena Ramana kali ini dijaga oleh polisi terbaik yang dikirimkan oleh Barat. Keesokannya Ramana dijemput oleh polisi kiriman si Damu. Polisi itu membawa Ramana ke tempat Damu. Saat di dalam tempat Damu, Barat kemudian datang dan mengobrol panjang lebar tentang janji dia yang akan melindungi Ramana. Dengan besar kepala, Damu kemudian menantang Barat untuk berduel. Tanpa ragu, Barat meminta pasukannya diam dan tidak ikut campur. Satu persatu, pasukan Damu dikalahkan oleh Barat. Tentu tidak ketinggalan gerakan slow motion sama estetiknya ya. Sebelum Barat pergi, dia meminta Damu berjanji agar tidak mengganggu siapapun yang maju dan pemilu berjalan dengan lancar. Di pengumuman pemenangan pemilu, Ramana keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut. Langkah selanjutnya, Barat mulai mendatangi desa-desa di pelosok untuk memecahkan masalah di masing-masing desa yang dia kunjungi. Lalu di dalam rapat bersama pejabat, Barat mengusulkan untuk membentuk pemerintahan daerah yang nantinya daerah tersebut menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan anggaran yang akan diberikan dari pemerintahan pusat. Tentu putusan Barat juga disetujui oleh Ramana yang sudah menjabat. Yang lainnya ya nampak kurang setuju dengan usulan Barat. Bahkan yang lainnya memilih walkout dari persidangan. Tapi dengan keyakinannya Barat tetap mengesahkan usulan itu. Berlanjut pada pamannya, Farada bersama jajaran pejabat yang sedang menyusun strategi untuk menjatuhkan si Barat. Terbitlah ide yang sangat cemerlang, di mana ada berita tentang kedekatan Barat dengan Pasumati. Jelas membuat masyarakat lebih mementingkan berita-berita seperti itu.
ఆయనతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి అక్రమ సంబంధం ఉందని వస్తున్న Dan mengejutkannya, Barat malah mengundurkan diri dari jabatannya. Dan hal itu ya membuat Farada menggantikan posisi CM itu. Artinya Farada berhasil meluncurkan ide jahatnya. Kemudian Barat mengadakan pertemuan dengan media, menjelaskan selama 8 bulan 13 hari dia menjabat sudah melakukan banyak hal dalam semua bidang. పూర్వ వైభవాన్ని అలా తిరిగి తేవచ్చు. Saat penjelasannya, Barat mulai emosional ketika berbicara tentang Fasumati, seseorang yang sangat dia cintai, tapi kini harus menanggung malu karena perbuatan media yang membuat berita aneh tentang kedekatan Fasumati dengan Barat. Semuanya tampak terdiam, seakan-akan menyadari kesalahan yang mereka perbuat, termasuk penonton di televisi yang menyadari apa yang dikatakan oleh Barat sepenuhnya sudah benar. Thank you. Pagi harinya banyak masyarakat datang ke pemimpin daerah mereka masing-masing. Mereka menuntut agar Barat diangkat menjadi CM lagi. Tuntutan itu jelas mengancam posisi jabatan Farada. Barat bersama Arvin sedang membahas seorang wartawan yang menyimpan banyak rahasia tentang kasus korupsi, sekaligus misteri kejanggalan kematian ayah Barat. Segera Barat bersama Muhtar mencari keberadaan wartawan itu. Saat bertemu dengan wartawan itu, Barat memintanya untuk menjelaskan semuanya. Lalu wartawan itu menjelaskan bahwa semua kasus korupsi terbesar dilakukan oleh pamannya sendiri, yakni Farada. Tak hanya kasus korupsi, dalang di balik kematian ayahnya juga Farada. Farada membunuh ayah Barat takut semua rahasianya terbongkar ke publik, begitulah singkatnya. Setelah mengobrol dan mengambil barang bukti yang diperlukan, Barat bersama Muhtar pun pergi. Namun ternyata mereka tengah dibuntuti oleh penjahat yang berniat untuk membunuh mereka. Muhtar pun terluka karena tembakan yang mengenainya. Barat bersama Muhtar harus terus kabur dari kejaran mereka. Lalu dengan mobil ambulan yang dia kendarai memutuskan untuk menghabisi penjahat yang mengejarnya. Barat menghajar tanpa ampun semua penjahat. Tapi nyatanya penjahat lain kini datang, dan sekarang dengan jumlah yang cukup banyak. Saat hendak menyerang Barat, Muhtar terkejut dengan datangnya masyarakat yang cukup banyak. Masyarakat menghajar semua penjahat yang berniat membunuh Barat. Mereka datang untuk melindungi Barat, yang sudah dianggap seperti dewa di kehidupan mereka. Barat pun dikawal oleh masyarakat untuk pergi dari tempat itu. Di akhir film, Barat diangkat kembali menjadi CM dan disambut dengan meriah oleh masyarakat. Sedangkan pada Farada terlihat bunuh diri karena Barat memiliki semua bukti atas kejahatannya. Tidak ketinggalan semua pejabat yang korupsi dibereskan dalam sekejap. Oke, begitulah kisah seorang Perdana Menteri yang menginginkan negaranya berkembang. Ya semoga pemimpin negara kita sama bagusnya ya kayak Barat. Gimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalau kalian punya saran aku bakal bahas film apa lagi, silahkan komen ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See ya.